bola tadi. Berbahaya. Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia 2-1 Chinese Taipei dari layar televisi. Indonesia menggunakan pola 4-4-2 diamond, tetapi implementasi di lapangan timnas Indonesia menggunakan pola 4-1-4-1 yang menggunakan Salida Lavolpiana plus full inverted pullback. Kita lihat pada grafis taktikal selanjutnya. Nah, di sini timnas Indonesia ketika melakukan serangan, Irianto turun ke bawah, Iqbal Nevo melebar ke kiri, Fahrudin melebar ke kanan. Sedangkan pullback sebelah kiri ataupun pullback sebelah kanan yang diisi oleh Miftah Sani dan Asnawi Mangko Alam bakalan masuk ke tengah sebagai full inverted pullback. Sedangkan Chinese Taipei merubah pola mereka menjadi 5-4-1 low block. Sehingga dengan diletaknya Miftah Sani Asnawi di tengah, diharapkan Indonesia mendominasi permainan terus-menerus. Dan ketika timnas Indonesia melakukan serangan di counter oleh pemain Chinese Taipei, Asnawi ataupun Sani bakalan siap untuk langsung memblok serangan dari Chinese Taipei. Di sini Shani bakalan langsung memberikan umpan ke rumah kick. Kita lihat di lapangan build up yang coba dilakukan oleh timnas Indonesia. 3 back di belakang, Irianto bergeser ke belakang, Iqbal Nevo melebar, Fahrudin melebar. Terbentuklah Salida Lavolpiana. Salida Lavolpiana merupakan taktikal yang dipopulerkan oleh Pep Guardiola bersama FC Barcelona. Sedangkan Asnawi dan Sani teman-teman masuk ke tengah sebagai full inverted pullback yang dipopulerkan juga oleh Pep Guardiola. Di sini Evan mencoba turun ke bawah membantu serangan dari timnas Indonesia, tapi Miftah Sani mencoba memberikan umpan ke rumah kick. Hal tersebut dilakukan karena berkali-kali pemain Chinese Taipei menerapkan low block, tetapi jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Chinese Taipei di situ memiliki ruang yang banyak, sehingga Indonesia mencoba eksposisi tersebut. Sani ke rumah kick, tapi passing dari Sani tidak optimal. Kemudian build up yang terus dilakukan oleh timnas Indonesia, Salida Lavolpiana di belakang, Fahrudin, Irianto, Iqbal Nevo, kemudian Asnawi, Sani, full inverted pullback yang masuk ke tengah teman-teman. Dan di sini pemain-pemain dari Chinese Taipei, Mauli teman-teman, dari sisi jumlah kalah. Tentunya ini diharapkan oleh pemain-pemain Indonesia, mereka mampu terus-menerus melakukan dominasi. Nah, di samping itu kita lihat pemain timnas Indonesia dari second line turun ke bawah ke sisi kiri permainan dari timnas Indonesia untuk mengisi kekosongan ditinggalkan oleh Sani yang masuk ke tengah. Tapi pada esensinya build up yang diinginkan oleh Sintayong setidaknya teman-teman sudah mengetahui. Ya, Iqbal Nevo ke Sani, kemudian Sani ke posisi sebelah kiri ke pemain timnas yang turun tadi. Kemudian build up yang dilakukan oleh Indonesia, Irianto memberikan umpan ke Evan Dimas. Kembali, jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Chinese Taipei menimbulkan space, sehingga banyak sekali pemain-pemain timnas Indonesia meletak pemain di jarak antara lini belakang Chinese Taipei dan jarak dari lini tengah teman-teman. Di sini kombinasi segitiga permainan yang apik dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Sani melakukan overlap dari posisi kiri teman-teman, dan di sini membuat pemain dari Chinese Taipei Cheng tertarik ke posisi Sani. Ketika Cheng tertarik ke posisi Sani yang menerima bola dari posisi Evan Dimas, Evan bakalan mengisi area yang ditinggalkan oleh Cheng. Kita saksikan Irianto ke Evan Dimas, Evan ke Sani, dan di sini Miftah Sani langsung melakukan crossing yang dimana rumah kick masuk ke antara celah pemain belakang Chinese Taipei yang ataupun Lin, dan intercept yang dilakukan oleh Chinese Taipei tidak sempurna. Kita saksikan ya, Sani ke posisi rumah kick dan gol. Udah jelas apa yang diinginkan oleh Sintayong. Kemudian build up yang dilakukan Salida Lavolpiana manis sekali. Ya, Irianto manis sekali pergerakannya, dan di sini Sani teman-teman bersama Asnawi Mangko Alam menempati posnya lagi sebagai full inverted pullback, dibantu dengan pergerakan yang dinamis oleh Irianto. Konsepnya jelas ya, di posisi sebelah kiri pemain timnas Indonesia udah ada lagi pemain dari Indonesia,
Egy yang mencoba menjemput bola. Di samping itu, 5-4-1 yang coba diterapkan oleh Chinese Taipei kembali menimbulkan gap antara lini tengah dan lini belakang, yang dimana Yudo, Ricky Kambuaya, dan Irfan Jaya sering berada di area tersebut. Di samping itu, di babak pertama, secara kalkulasi bahwa timnas Indonesia sangat sering melakukan serangan dari area kiri. Kita saksikan Sani ke Irianto. Ketika bola sudah masuk ke daerah permainan Chinese Taipei, Evan turun langsung untuk membantu. Dan lagi build up yang dilakukan oleh timnas Indonesia dari belakang rapi sekali ya teman-teman. Ingat, ketika bola tersebut sudah masuk ke daerah permainan Chinese Taipei, Evan Dimas bakal melakukan pergerakan untuk memanfaatkan apa yang sedang dilakukan oleh timnas Indonesia. Di sini rondo dilakukan 4 lawan 1, kesulitan pemain dari Chinese Taipei. Arhan memberikan umpan ke posisi Kambuaya, pergerakan dinamis dilakukan, Arhan ke Kambuaya, Arhan masuk ke dalam, kemudian Yudo melebar. Di sini 4 lawan 2 teman-teman, menimbulkan space kembali di mana jarak antara lini belakang dan lini tengah dari pemain Chinese Taipei dimanfaatkan. Lihat di second line, Evan terus melakukan pergerakan memanfaatkan ruang. Di sini Egy Maulana Fikri memberikan umpan ke Arhan, Arhan ke Yudo, Yudo ke Evan Dimas. Permainan segitiga, Egy ke Arhan, Arhan ke Yudo, Yudo cutback, Evan Dimas, gol. Dan di sini teman-teman, lihat, tetap timnas Indonesia menerapkan full inverted pullback. Walaupun pada akhirnya Arhan juga lebih sering digeser untuk melakukan overlap, yang dimana meninggalkan seorang Asnawi sebagai full inverted pullback, dibantu oleh Irianto dan Syahrian Abimayu. Nah, di babak kedua, intensitas timnas Indonesia untuk melakukan serangan dari sebelah kanan coba dimanfaatkan kembali lebih banyak daripada babak pertama. 5-4-1 digunakan oleh pemain Chinese Taipei. Di tepi lini belakang dan tepi lini tengah dari Chinese Taipei, pemain timnas Indonesia berada dan beredar di area tersebut. Irianto ke Asnawi, Asnawi ke Yabes, ditutup, dikembalikan ke belakang. Dan ketika timnas Indonesia tanpa bola, mereka menggunakan sangat jelas 4-1-4-1. Yudo di depan, Irja, Evan, Kambuaya, Egy Maulana Fikri dibantu oleh defensive midfielder yaitu Rahmat Irianto. Di sini penekanan dilakukan oleh pemain timnas Indonesia berhasil membuat Chinese Taipei kesulitan. Ching ke Yang langsung ditekan oleh Evan Dimas, terbentuklah 4-4-2. Dan di sini Yang harus memberikan umpan direct sebab di posisi Su sudah siap ditutup pergerakannya oleh Irianto yang mengcover area yang ditinggalkan oleh Evan Dimas. Sedangkan Mauli, pemain yang coba membantu sirkulasi dari Chinese Taipei, berhasil ditutup pergerakan oleh Miftah Sani. Opsi yang diambil tidak banyak, yaitu langsung melakukan direct tapi bola tersebut putus. Variasi-variasi taktik yang digunakan oleh Shin Tae-yong baik.